Malam itu hujan deras mengguyur sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Suara gemuruh petir membuat langit terasa berguncang, sedangkan cahaya lampu jalan yang redup berkelip-kelip seolah ingin padam. Di sebuah gang sempit yang becek, seorang perempuan muda berusia 22 tahun terduduk sambil memegangi perutnya yang membesar. Nafasnya terengah, keringat bercampur air hujan menetes di wajahnya yang pucat pasi. Perempuan itu bernama Rani, seorang gadis desa sederhana yang nasibnya selalu jadi bahan gunjingan. Beberapa bulan terakhir, nama Rani menjadi bahan perbincangan di warung kopi, di arisan RT, bahkan di masjid setiap selesai pengajian. Perutnya yang semakin membesar membuat banyak orang menghakimi tanpa mau tahu kebenarannya. Siapa ayah anak itu? Kok suaminya nggak kelihatan? Begitu bisik-bisik yang selalu menyayat hati. Rani hanya bisa menunduk, menangis di balik pintu rumah, bahkan ibunya sendiri memilih diam daripada membelanya. Malam ini, rasa sakit perutnya makin menjadi-jadi, tanda persalinan sudah dekat, tetapi tidak ada seorang pun yang mau menemaninya. Dengan tubuh yang gemetar, Rani mencoba merangkak menuju rumah ibunya. Namun pintu kayu itu digedornya sia-sia. Sang ibu dari dalam berteriak, "Pergi! Jangan bikin malu keluarga lagi." Suara itu menusuk jantung Rani. Ia tersungkur di tanah, air matanya bercampur lumpur. "Ya Allah, tolong aku, jangan biarkan aku mati malam ini," gumamnya. Tubuhnya makin lemah, napasnya berat, dan rasa sakit di perut seperti disayat pisau. Tiba-tiba, suara langkah sepatu bus terdengar semakin dekat. Seorang pria berlari menembus hujan deras, tubuhnya dibalut seragam polisi yang sudah basah kuyup. Dialah Bayu, polisi muda berusia 25 tahun yang sedang bertugas patroli malam. Ia kaget mendapati seorang perempuan hamil tergeletak di jalan. "Astagfirullah. Mbak, kamu kenapa?" serunya panik. Tanpa pikir panjang, Bayu mengangkat tubuh Rani ke pelukannya. Meski berat, ia berlari menuju pos polisi kecil yang berada tak jauh dari pasar. Sesampainya di pos polisi, Bayu meletakkan Rani di ranjang darurat. Tangannya menggenggam tangan Rani erat-erat. "Sabar ya, Mbak. Aku panggil bidan sekarang," ucapnya lirih sambil menenangkan. Rani yang setengah sadar hanya menatap dengan mata berkaca-kaca. "Jangan lepasin aku takut, Mas," bisiknya lemah. Bayu mengangguk, hatinya bergetar entah kenapa melihat gadis itu begitu rapuh. Beberapa menit kemudian, bidan desa datang terburu-buru dengan peralatan seadanya. Proses persalinan pun dimulai, hanya dengan penerangan lampu darurat karena listrik padam dihantam hujan badai. Jeritan Rani terdengar di tengah derasnya hujan, membuat Bayu semakin cemas. Ia menggenggam erat tangan Rani, mencoba menguatkan. "Kamu pasti bisa, jangan menyerah," ucapnya berkali-kali. Akhirnya, suara tangisan bayi menggema keras di ruangan itu. Seorang bayi laki-laki mungil lahir dengan sehat meski dalam kondisi penuh keterbatasan. Bayu spontan menitikkan air mata haru. "Alhamdulillah, sehat dia," gumamnya, sementara Rani hanya bisa menangis lemah melihat anaknya. Bayu merasa ada sesuatu yang aneh, ikatan batin yang begitu kuat antara dirinya dan bayi itu. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba pintu pos dibuka paksa. Beberapa warga masuk sambil menyorotkan kamera ponsel mereka. "Nah, ketahuan juga. Anak haram hasil hubungan sama polisi," teriak seorang ibu dengan suara nyaring. Semua mata menatap sinis pada Bayu dan Rani. Bayu berdiri kaget, mencoba menjelaskan, "Bukan. Saya hanya menolong dia," tapi suara warga lebih keras, menutup segala penjelasan. Tak lama kemudian,
Ibunya Rani ikut masuk dengan wajah penuh amarah. Tanpa ampun, ia menampar Rani di depan semua orang. Dasar anak durhaka. Kamu bikin malu keluarga. Hamil sama polisi, ya? Bentakan itu membuat semua orang semakin yakin akan tuduhan mereka. Rani menangis keras, bayinya ikut menangis seolah mengerti penderitaan ibunya. Bayu mengepalkan tangan, marah sekaligus tak berdaya. Malam itu, hujan masih deras mengguyur, seakan langit pun ikut menangis. Nama Rani dan Bayu langsung menjadi bahan pembicaraan seluruh kampung. Tidak ada yang tahu kebenaran. Semua menghakimi berdasarkan prasangka. Namun, di balik itu semua, Bayu menyimpan sebuah rahasia besar. Rahasia yang jika terbongkar, bisa membuat semua orang menangis tersungkur. Fakta yang lebih pahit daripada sekadar gosip dan tuduhan. Malam itu belum reda, hujan masih mengguyur dengan deras. Suasana di pos polisi semakin kacau, warga terus berteriak menuduh, bidan bingung menenangkan, dan Rani hanya bisa menangis sambil memeluk bayi mungilnya. Bayu mencoba memberi penjelasan, tapi suaranya selalu tenggelam oleh ocehan warga. Polisi kok kelakuannya kayak gini? Malu-maluin seragam aja, teriak seorang bapak dengan nada mengejek. Rani semakin terpojok. Dalam hatinya, ia ingin sekali berteriak dan mengatakan kebenaran. Tapi rasa takut membuat lidahnya keluh. Pagi harinya, berita tentang Rani dan Bayu menyebar cepat ke seluruh kampung. Bahkan foto mereka sudah beredar di media sosial lokal, lengkap dengan judul sensasional, "Polisi muda hamili gadis desa." Rani semakin terpuruk. Ibunya pun menolak mengakuinya sebagai anak. Mulai hari ini, anggap aku nggak punya anak. Pergi kamu, bentak sang ibu di depan warga. Hati Rani hancur berkeping-keping. Satu-satunya yang bertahan di sisinya hanyalah Bayu, meski ia pun dihujani hujatan. Hari-hari berlalu penuh tekanan. Rani harus tinggal di sebuah gubuk reot yang disediakan salah satu tetangga yang iba. Bayu sering datang diam-diam membawa makanan untuk Rani dan bayinya. Ia tak peduli dengan cemoohan orang, hanya ingin memastikan keduanya tetap hidup. Sabar ya, Rani. Semua ini pasti ada jalan keluarnya, ucap Bayu sambil menatap bayi mungil itu. Anehnya, setiap kali Bayu menggendong bayi itu, si kecil selalu tenang dan berhenti menangis. Sampai suatu malam, Rani tak tahan lagi dengan beban rahasia yang ia pikul. Ia menatap Bayu dengan mata berkaca-kaca. "Mas, aku nggak sanggup lagi. Aku harus bilang kebenarannya. Aku nggak mau kamu terus dituduh jadi ayah anak ini," ucapnya lirih. Bayu menatapnya lama, lalu menarik napas panjang. "Rani, kalau kamu sudah siap, aku akan selalu ada di belakangmu. Tapi kamu juga tahu, kebenaran ini berat sekali. Bisa bikin semua orang terdiam sekaligus hancur," jawab Bayu serius. Rani menggigit bibir, air matanya jatuh tak terbendung. Akhirnya, keesokan harinya, Rani memberanikan diri berdiri di balai desa saat warga berkumpul. Suaranya bergetar, tubuhnya gemetar. "Bapak, Ibu, semua orang di sini selalu menuduh Mas Bayu. Tapi kalian semua salah. Ayah dari anak ini bukan dia." Semua terdiam, sebagian masih sinis. "Lalu siapa?" "Jangan ngibul kamu," teriak seorang pemuda. Rani menangis, lalu berkata lantang, "Ayah anakku adalah ayahku sendiri." Seketika suasana gempar. Warga terdiam, ada yang ternganga, ada yang menutup mulut tak percaya. Rani kemudian menceritakan semua yang ia sembunyikan. Malam itu,
Beberapa bulan lalu, ayah kandungnya yang sering mabuk pulang larut. Sang ayah mengancam dan memaksa Rani dengan kasar. Rani berusaha melawan, tapi tubuh lemahnya kalah. Sejak saat itu, ia menanggung aib besar, tak berani bercerita pada siapapun. Bahkan ibunya memilih bungkam karena takut malu. Aku dipaksa diam. Aku dipaksa menanggung semuanya sendiri, ucap Rani terseduh. Warga menutup mulut, banyak yang mulai menangis mendengar pengakuannya. Bayu berdiri di samping Rani, wajahnya tegang tapi matanya berkaca-kaca. Ia tahu kebenaran ini sejak awal. Dialah orang pertama yang mendengar cerita Rani saat menemukan gadis itu menangis di jalan beberapa bulan lalu. Namun Bayu memilih menyimpan rahasia itu demi menjaga kehormatan Rani. Aku rela dituduh, asal dia tidak semakin disakiti, ucap Bayu di hadapan warga. Tangis Rani pecah, begitu pula beberapa warga yang mulai menyesali perkataan jahat mereka. Sejak hari itu, pandangan warga berubah total. Mereka yang dulu menghina kini merasa malu luar biasa. Beberapa bahkan datang meminta maaf kepada Rani. Sementara itu, sang ayah kandung ditangkap polisi atas perbuatannya yang keji. Bayulah yang mengawal langsung penangkapan itu, matanya tajam penuh amarah ketika menatap pria itu. Rani hanya bisa menangis dalam diam, hatinya hancur tapi lega karena beban rahasia sudah terungkap. Hari-hari pun berubah. Rani tetap hidup sederhana, tapi kini lebih banyak warga yang peduli. Bayu selalu ada, membantu merawat bayi itu tanpa peduli gosip lagi. Aku nggak peduli orang bilang apa. Yang penting kamu dan anak ini selamat, katanya sambil mengelus kepala bayi mungil itu. Rani menatapnya dengan mata penuh syukur. Bayi itu tumbuh sehat, selalu tersenyum setiap kali melihat Bayu, seolah tahu siapa yang benar-benar melindunginya sejak awal. Dan begitulah, kebenaran akhirnya terungkap. Fakta yang begitu menyayat hati hingga membuat banyak orang menangis menyesal. Rani, seorang ibu muda yang dianggap hina, ternyata hanya korban dari ayah kandungnya sendiri. Sementara Bayu, polisi muda yang dituduh sembarangan, justru menjadi pelindung sejati. Dunia memang sering salah menilai, tapi pada akhirnya kebenaran selalu menemukan jalannya.